Selamat datang di LAM FT Auto. Kali ini saya lagi berada di daerah Jatiwaringin. Saya ingin mereview mobil. Sebenarnya bisa dibilang sih mobil buat pejabat juga bisa, tapi ini lebih mewah sih, dari merek Nissan. Ini dia, Nissan Teana. Dia yang mempunyai mesinnya tuh V6 ya, dengan teknologi V6 nih. Kelihatan nggak? Tuh V6 gede banget tuh. Dan 2500 cc Xtronic CVT. Oke, kita langsung mulai aja yuk review mobilnya secara lengkap. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Ya, Nissan Teana ini dia kode bodinya kalau yang di Jakarta ini adalah dengan kode bodi J32. Memang kalau mobil ini di bawahnya itu ada yang pernah jadi sebuah taksi ya, yaitu Nissan Almera. Itu hampir mirip-mirip sama Teana, tapi kalau ini dia kelas atasnya si Teana ini. Untuk grillnya dia udah semuanya udah chrome. Lampunya sudah proyektor ya, bagus, tapi memang dia masih bohlam tapi terang banget loh. Terang banget dan mantap lah pokoknya lah ya. Walaupun lampu senya sih saya masih yang halogen semua. Fog lamp ada di sebelah sini dengan aksen chrome di dekat fog lamp. Tapi memang di depan dia polos ya, tidak ada sensor parkirnya sama sekali. Cornernya juga nggak ada kalau untuk si Teana ini. Tapi memang kalau dari depan si Teana ini kalau menurut saya nih, ngeliat tampilan depannya memang sangat oke sih. Jadi benar-benar kesan mewahnya dapat banget ya. Dan saya memang ngeliatnya nggak bosan sama sekali sih dari si Nissan Teana ini. Nah, ini dia tampilan sampingnya dari si Nissan Teana dengan kode bodi J32. Dia kalau dari samping sini benar-benar mewahnya terlihat sekali ya. Kalau emang benar-benar buat mobil pejabat gitu kan. Apalagi dengan aksen chrome di handle. Dan handle ini sudah keyless loh. Jadi kalau kita udah ngantongin kuncinya di sebelah kiri kalau nggak salah. Kuncinya seperti ini. Sama ya kayak si buat siapa? Keyless ya Livina ya, atau Nissan Juke nih sama persis. Kalau kita udah ngantongin kunci, kita langsung pencet aja. Itu mobil udah ngunci loh. Dan kalau kita buka, tapi dia harus dipencet dulu ya, nggak nyentuh. Itu kebuka. Dia di kacanya ada aksen chrome-nya, melingkar dari depan, dari pilar A sampai pilar C. Ini ada piano black ya di area pilar B. Dia mobil ini juga bersunroof ya. Nah, ini bedanya daripada si mobil-mobil pejabat merek lain tuh. Dia ada sunroof-nya. Dia untuk lampu senya sudah LED ya di spion, dan spionnya sudah electric track. Dia di bawahnya ada aksen chrome. Nah, ini tampilan dari sebelah kanannya. Tapi memang kalau mobil-mobil kayak Nissan Teana ini, dia di sini polos ya, nggak ada tempat pengisian bensinnya. Karena tempat pengisian bensinnya ada di sebelah kiri. Tapi memang sayangnya juga kita harus buka dari dalam ya, tuasnya, nggak dari luar. Harusnya kalau ini kan kayak standar mobil Eropa ya, dia harusnya bisa dibuka dari luar. Tapi ya namanya mobil Jepang pasti masih dibuka dari dalam ya. Nah, ini tampilan dari si Nissan Teana dengan kode bodi J32. Sebenarnya belakangnya sih benar-benar kayak apa ya? Saya mengingatkan sebuah sedan di merek T ya. Ya hampir mirip seperti itu. Tapi dan juga memang kan mobil ini kan juga ada tipe yang di bawahnya ya, yang sudah pernah buat taksi ya, yaitu Nissan Almera ya, yang pernah buat taksi. Itu di bawahnya sih Nissan Teana ini. Tapi kalau ini lebih mewah sih belakangnya. Lampu remnya dia sudah LED, tapi dia emang lampu sennya semuanya nih sama lampu mundur masih yang halogen. Dia belum ada kamera parkir ya. Nanti kita lihat dalamnya. Apakah audionya sudah pakai layar apa masih yang model biasa. Di dekat area plat nomor ada aksen chrome. Di sini juga ada sensor parkir 4 titik. Nah, ini di corner ada, di tengah-tengah ada. Dan di sini ada aksen chrome-nya juga.
Dan aksen chrome-nya ini dia sampai melingkar ke bagian belakang sini nih, kanan kiri. Untuk di sini dia kacanya sudah ada defoggernya plus antena ya di sini ya, karena nggak mungkin lah kalau sedan-sedan zaman yang 2000-an ke atas itu antenanya udah di dalam sini. Biasanya kalau kayak mobil yang zaman dulu kan kayak Crown gitu kan, dia antenanya ada yang di sini ya, tengah sebelah kiri. Tapi kalau ini antenanya nyambung sama defogger. Di dalamnya ada apa namanya? HEMO stop lamp-nya. Apakah bisa dibuka dari sini bagasinya? Ini harusnya nih cat di sini nih. Tapi kalau kita narik tuas ke dalam kan pasti kelamaan ya. Coba kita buka aja nih dari sini nih. Ini ada tombolnya di sini nih. Ini buat alarm, ini buat kunci. Nih, kita buka dari sini. Nah, udah kebuka bagasinya, tapi emang belum elektrik ya. Dan agak sedikit berat. Nah, kita lihat langsung ke area bagasi. Luas banget ya. Yang namanya juga mobil buat pejabat tuh memang masih luas banget sih mobil apa Teana ini ya, bagasinya ya. Karena ya ini kan sedannya cukup panjang ya ukurannya ya, dari depan sampai belakang tuh cukup panjang dengan ukurannya itu yang saya catat. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan ban serepnya yang masih pelek kaleng ya, nggak sama dengan keempat rodanya. Dan di sininya ada toolkitnya buat dongkrak nih tuh. Tapi memang saya nggak ada akomodasi apa-apa ya di bagasinya ini, cuma buat naruh barang doang sih sebenarnya. Tapi dia memang ini pas buat nutup pintunya kita agak ribet sih. Harusnya biasa ada pegangan di sini. Tapi nggak apa-apa sih. Kita bisa pegang dari sini dengan hati-hati. Ini harusnya kita bisa buka dari sini nih pintunya ya. Nah, dia bukanya dari situ juga bisa. Nah, untuk ukuran bannya si Nissan Teana dengan kode bodi J32 ini ukuran ban ini cukup besar ya. Dengan profil bannya adalah, dan untuk merek yang dipakai bannya ini adalah ban Continental ya, yang lebih bagus nih bannya dan masih baru loh. Untuk bautnya sih antara 4 baut atau 5 baut ya di sini. Ini karena ketutup ini jadi nggak kelihatan kita bautnya ada berapa ya. Ini kalau dilepas agak ribet sih. Untuk rem belakang bagusnya rem belakang sudah menggunakan rem cakram. Nah, untuk rem depan dia bagusnya juga sudah menggunakan rem cakram, tapi merek bannya beda ya dari yang di belakang. Dia kalau yang depan dia pakai ban merek Bridgestone. Oke, kita langsung ke ruangan mesinnya dari si Nissan Teana dengan kode bodi J32. Mesinnya ini adalah mesin V6 dengan kodenya adalah VQ25DE 2500 cc 4 silinder. Dia masih penggerak roda depan ya untuk si Nissan Teana ini. Untuk tenaganya dia bisa mencapai sekitar 183 horsepower. Dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai 223 Nm. Dan mobil ini kalau kita coba tes jalan, ada yang dulu yang punya mobil ini pernah bilang ke saya, dari 0 sampai 100 km itu bisa dicapai dengan 9 detik. Cukup kenceng juga ya, walaupun dia penggerak depan ya. Coba sih kalau ini penggerak belakang sih lebih oke ya. Tapi ya emang mobil kayak gini karena buat pejabat ya, jadi dirancang dengan mesin depan yang ya bukan buat kebut-kebutan juga sih. Tapi jujur ya, ini rapi loh Nissan Teana ini. Rapi banget ruangannya. Walaupun emang di sini area radiator terlihat jelas ya. Tapi memang sayangnya dia belum pegas. Jadi dia masih dikaitkan di sini di besi nih. Si Nissan Teana nih kap mesinnya. Karena kalau pesaing-pesaingnya seperti si Camry atau Accord itu udah pegas. Sebagian sih ada yang udah pegas. Tapi nggak masalah sih mau pegas mau nggak, yang penting kan bisa kebuka kap mesinnya ya. Dan dia grillnya dia ngikut ke kap mesinnya nih, kebuka sini. Jadi kalau kap mesin lagi buka nih, dia ngikut di sini nih. Unik ya si Nissan Teana ini. Kalau si Camry kan dia kagak bisa, cuma atasnya doang ya. Kalau ini dia sampai grillnya nih kebuka. Walaupun grill aja udah gede aja begini, tetap bisa ngikut gitu ya. Jadi kelihatan radiatornya di situ. Nah, sekarang kita berada di dalamnya si Nissan Teana dengan kode bodi J32. Ini mobil, dia ada memory seatnya loh.
Kelihatan nggak? Nanti kita langsung tunjukkan aja ya. Sambil kita nyalain dulu mobilnya yuk. Nah, ini bangkunya langsung nyetel ya kalau mobil udah nyala. Unik ya. Oh, ini dalamnya seperti ini ya, si Nissan Teana yang tahun 2010 ya. Ini kita nyalain AC dulu. Dia AC udah otomatis. Dingin loh. Jujur sih dalamnya memang mewah banget ya si Nissan Teana ini ya. Dari kanan kiri nih mewah, ada wood panelnya. Dan ini pada tahun 2010 sih memang masih mobil pejabat juga sih ya. Nah, dia di sini ada memory seatnya ya di bangku. Dia di sini ada power window yang sayangnya dia belum all auto. Dia autonya hanya pada di supir aja. Dia ada door lock, ada buat spion yang sudah electric retract. Tapi dia kalau mati dia belum otomatis gitu ya. Jadi masih retract manual, ini masih cuma pencet buka doang sih. Dan dia di sini ada window locknya. Dia ada door pocket tapi nggak ada cup holder. Ada speakernya juga di sini. Nah, untuk di bawah sini dia ada buat semacam ini buat tirai belakang ya, kalau buat si penumpang belakang nih. Biar nggak kepanasan. Tuh, itu tombolnya ada di situ. Nah, kalau yang ini dia ini buat VDC. VDC itu sebenarnya sama kayak apa ya? VDC itu sama kayak dengan VSC. Sorry, Budem. Nah, tuh dia tombolnya. Ini VDC bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Dan ini buat buka bagasi. Dan ini buat buka tangki bensin ini. Jadi nggak ada di tuas sini ya. Ada di tombol-tombol semua. Ini tombol start stopnya di sini nih. Dan warnanya bagus ya, oranye gitu ya. Dan kisi AC-nya ada aksen silver. Untuk di sini ya dia ada masih full jarum ya untuk speedometernya. Tapi dia bisa kita ganti nih. Nih ya, kalau pencet ini buat trip A, trip B, ini bisa kita atur cahayanya. Ini paling gelap, ini paling terang. Jadi bisa kita atur cahayanya biar nggak menyilaukan mata. Dan ini tombol buat menunya di sini nih. Tuh. Menunya kita tombol di sini dan ini buat ngaturnya nih. Untuk saklar sudah terintegrasi dengan fog lamp. Wiper sudah intermittent yang udah bisa diatur interval waktunya. Ini cruise controlnya di sini, bisa nyala, bisa mati. Dan ini buat ke audio yang di sini, dan di sini tombol volumenya. Setirnya udah ada airbagnya, dan dia pengaturannya bisa tilt. Iya, dia belum bisa teleskopik. Dia cuma tilt doang. Nah, pantesan ini dia beda daripada si Camry. Camry udah bisa teleskopik. Tapi di bagusnya dia ada wood panel loh, dia ada setirnya loh ya. Walaupun saya masih kulit nih, bagus nih. Nah, di sini ini kan layar tombol-tombol si tipnya ya, audionya ya. Dia makanya audionya yang belum udah double layar, tapi ini layar biasa sini. Dan ini nggak bisa disentuh. Maksudnya bukan layar sentuh. Dia tombol AC di atasnya. Dan dual zone. Di sampingnya ada lampu hazard, tapi ini polos. Dia ada tempat penyimpanan yang ada soket lighter dan asbak ya di situ. Tapi kalau nggak buat ngerokok sih bisa jadi buat power outlet. Untuk transmisinya dia CVT ya, Xtronic CVT ya, 6 speed apa 8 speed itu kalau nggak salah. Dia bagus ya CVT, jadi halus gitu perpindahannya. Dan di area transmisi juga dilapisi dengan wood panel yang bagus banget kayunya nih. Halus gitu ya, walaupun ini kelihatan kayak kayu kasar tapi halus banget. Dan di sini ada tempat penyimpanan cup holder 2 buah. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi. Nih, tempat penyimpanan yang kecil ya. Bawahnya lagi ada. Nah, tapi dia nggak ada buat ngecasnya deh kalau nggak salah. Nah, ya nggak ada. Dan ada tempat penyimpanan kecil. Untuk glove boxnya sudah soft opening. Dia tapi bangkunya, memang bangku sebelah kiri ini juga sudah elektrik bagusnya. Tapi dia nggak ada heel adjuster, cuma recline dan sliding doang ya. Tapi sayangnya bangku ini
Kalau misalkan yang duduk belakang nih, tuannya, ini harus minta tolong supir untuk memajukan bangkunya. Karena kalau si Teana ini nggak ada tombol kayak si Celsior atau nggak Camry ya. Kalau Camry kan kalau yang tipe V itu ada tuh ya, dia buat nyetel bangku, jadi biar dia bisa maju sendiri ya dari penumpang belakang ya. Tapi kalau dia nggak ada nih, nah itu yang sangat disayangkan. Sorry ya, agak kritik dikit. Tapi jujur sih, kemewahan mobil ini sih emang tiada dua sih. Beda sama si Camry. Kalau Camry masih agak biasa aja sih kalau menurut saya. Kalau di sebelah kanan baru dia ada adjusternya. Selain recline dan sliding ya, untuk maupun elektrik. Dan dia di sini ada memory seatnya untuk supir. Nah, dia sun visornya, dia sudah ada kaca plus lampu sebelah kanan. Dia ada tempat kacamata. Spion tengah sudah dynamic view dan ini ada cahaya N-nya nih, keren banget. Dan lampu baca bisa jalan terpisah ya. Dan ada sun visor sebelah kiri yang sudah ada kaca plus lampu. Dia ada hand grip model retract. Seat beltnya sudah adjuster juga. Headrestnya sudah adjustable ya. Nah, tapi kemewahannya adalah mobil sedan ini bersunroof loh. Jadi ya beda sama mobil si kelasnya ya, kayak Camry sama Celsior malah nggak ada. Tapi kalau ini dia ada sunroofnya dan kita coba kita buka. Dan masih halus bukanya loh. Tanganku keluar. Enak banget ya. Nah, ini kemewahan pada di tahun 2010. Tapi sekarang juga masih mewah sih. Keren banget ya. Nah, ini sedan rasa premium banget ya. Walaupun memang bangkunya nggak bisa diatur dari belakang, tapi dia ada sunroofnya. Nah, ini perbedaannya ini yang lebih unggul. Karena biasa sedan itu emang jarang ada ya sedan bersunroof gitu ya. Kecuali sedan-sedan tertentu aja. Apalagi ya. Dan untuk dia di sini nggak ada rem tangan sama sekali. Dia remnya ada di bawah sini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nih di sini tuh. Yang ini kaki saya. Dia remnya rem kaki namanya. Ya ciri khas mobil sedan kayak gini pasti rem kaki ya, nggak mungkin dia pakai rem tangan, kayak terlalu gimana gitu. Ini kan buat jadi biar lebih luas ya area telapak tangannya tuh. Nah, itu ada lampu pintunya kalau mau mobil kayak gini. Oke, kita langsung matiin aja mobilnya yuk. Ini kita matiin, lalu matiin ini di mana? Iya, pencet AC-nya. Oke, kita matiin. Dan bangkunya langsung nyetel loh. Biar langsung mundur biar nggak kena setir. Oke, kita langsung ke baris keduanya. Nah, sekarang kita berada di baris keduanya sini, Santayana dengan kode bodi J32 tahun 2010. Nah, kan kalau di belakang sini dia ada kayak tirai gitu ya, tadi yang kita atur dari depan. Dan duduknya sangat enak sih. Apalagi ketiganya juga bisa mendapatkan headrest ya, adjustable. Jadi yang tengah-tengah tetap dikasih ya, jadi nggak dianaktirikan. Oke, apa keistimewaannya di bagian belakang ini ya untuk sini Santayana ini? Ya, kalau di bangkunya sih jelas sudah ada set pocketnya ya. Kanan kiri. Dia di sini ada asbak, kisi AC 2 buah. Dan dia ada sedikit gardan ya, walaupun dia ini penggerak depan. Tapi dia nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau BMW ini tinggi banget nih, kalau dia penggerak belakang pasti tinggi. Nah, bangkunya 3 titik mendapatkan headrest semua, mendapatkan seat belt juga yang udah fix ya. Tapi bagus, rapi. Ada pelindung cahaya ya dari yang belakang biar nggak kesilau. Hand grip model retract, ada lampu baca di sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Dan di sini ada armrest yang ada tempat minuman di sini. Dan ada buat panelnya juga nih bagus. Dan ini kita bisa mengakses barang yang ada di bagasi lewat sini. Tuh, unik ya. Tapi memang saya nggak ada akomodasi yang bisa pencet-pencet gitu ya. Kalau kayak di Camry, ya oke itu ada tuh kayak tombol-tombol ya. Kalau yang Camry yang tipe V biasanya tipe yang tertinggi. Dia untuk di pintunya dia bagusnya ada buat panel, power window, ada buat pegangan pintu nih. Kalau kita menutup pintu nih emang agak enak sih megangnya. Dan dia ada pilar C-nya loh. Jadi unik ya, kayak si Accord ya kalau seatnya Santayana ini. Nah, mobil ini airbagnya cuma bukan hanya di setir aja loh. Dia ada di sebelah kiri. Dan ada di pilar B. Kanan kiri.
Jadi bisa dibilang nih ada 4 airbag, malah sebenarnya harusnya 6. Ini harusnya nih bangku ini airbag loh. Atasnya airbag biasanya. Dan biasanya airbagnya itu di bawah setir. Tapi oke sih. Walaupun memang kalau kita yang duduk belakang sini, kalau kita mau geser di bangku sampai habis depan, kita harus ngatur dulu dari sebelah kiri itu ya. Oke, kita langsung keluar. Oke, sekian dulu video saya mengenai Nissan Teana dengan kode bodi J32 tahun 2010. Bagi kalian yang mau ingin lihat mobil ini, bisa langsung aja ke daerah Jatiwaringin ya. Itu namanya ada yang lewat. Dan kalau kalian mau lihat langsung mobil ini, menanyakan harganya, bisa langsung datang aja ke sini ke Jatiwaringin dan menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi atau ada yang lewat tuh. Dan tuh harganya juga saya kasih ya. Mobil ini emang cocok sih, apalagi dengan harga. Kalau misalkan nih mobil ini kan biasanya setara harga LCGC ya, tapi dengan kemewahan yang cukup tiada tara ini, menurut saya mobil ini cukup oke sih. Nyetir sendiri, bawa pakai supir, apalagi mobil ini sedan mewah bersunroof ya. Ini jarang loh, jarang ada loh. Jadi kalau mau lihat langsung, bisa langsung datang aja ke sini daerah Jatiwaringin ya. Dan menghubungi nomor deskripsi, dan tuh harganya udah saya kasih di layar atau enggak di deskripsi ya. Kalau di layar kalian belum sempat lihat, ada di deskripsi semua harganya. Oke. Sekian dulu videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke, tetap melakukan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton.